Fitirawan Ridwan. Perkenalkan, nama saya Andi Baswaksa Malombasa. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra. Halo, saya Muhammad Fadil. Dan saya Ditya Ramadhani. Halo, perkenalkan, nama saya Rafika Fadila. Hai, perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Farhad. Perkenalkan, nama saya radikalisme, masyarakat khususnya kaum milenial, dan gerakan kelompok radikalis, terorisme dan radikalisme tetap ada. Penting untuk diingat bahwa radikalisme dan intoleransi adalah masalah sosial yang sering tumpah tindih, terutama di Indonesia sebagai negara multikultural. Radikalisme melibatkan ideologi ekstrem yang bisa berujung pada kekerasan. Sementara intoleransi adalah sikap yang menolak perbedaan. Dalam konteks Pancasila, keduanya bertentangan dengan nilai-nilai seperti persatuan dan kemanusiaan. Secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, radikalisme adalah sikap negatif yang ingin merombat sistem NKRI dengan sistem lain. Intoleransi dapat diartikan sebagai sikap yang tidak ingin menghormati atau menerima perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan keyakinan, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari intoleransi, yang pertama, tidak ingin bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Yang kedua, menolak bekerja sama dengan kelompok yang berbeda tujuan. Yang ketiga, menyebarkan kebencian melalui media sosial. Yang keempat, menganggap diri atau kelompok sebagai yang paling benar. Hubungan antara radikalisme dan intoleran. Intoleransi biasanya berasal dari sikap pribadi atau kelompok yang menolak perbedaan, seperti merasa benar sendiri dan melihat yang lain sebagai ancaman. Misalnya, jika seseorang tidak toleran terhadap agama lain, mereka mungkin mulai menyebarkan uraian kebencian. Jika dibiarkan, sikap ini akan berkembang dan menjadi keyakinan yang ekstrim. Ketika intoleransi tumbuh, ia bisa memicu aksi radikal, di mana individu atau kelompok menggunakan kekerasan untuk mempertahankan pandangan mereka. Menurut laporan BNPT, banyak kasus radikalisme di Indonesia dimulai dari intoleransi sehari-hari, seperti diskriminasi di komunitas lokal. Adapun penyebab dari radikalisme dan intoleransi: 1. Faktor sosial, kurangnya interaksi antar kelompok, diskriminasi sosial. 2. Faktor ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi yang membuat individu rentan terhadap propaganda radikal. 3. Faktor pendidikan, kurikulum yang tidak inklusif. 4. Faktor politik, konflik pemerintah seperti penindasan atau ketidakstabilan. 5. Pengaruh eksternal, media sosial dan propaganda online yang menyebarkan ide-ide ekstrim. Hubungan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar seperti ketimpangan sosial, pengaruh ideologi asing, dan media sosial. Dampak sosial, peningkatan tingkat komunal seperti kerusuhan atau pembagian masyarakat berdasarkan identitas. Dampak ekonomi, kerugian finansial akibat kerusakan properti. Dampak politik, ancaman terhadap stabilitas negara seperti terorisme. Dampak individu, trauma psikologis, diskriminasi atau hilangnya hak asasi manusia bagi korban. Dampak global, penyerapan ide-ide radikal lintas negara yang dapat memicu konflik internasional. Bentuk dari radikalisme dan intoleran. Beberapa bentuk sikap radikalisme yaitu terorisme, misalnya bom bunuh diri, ekstremisme ideologis seperti kelompok separatisme, atau radikalisme digital seperti penyebaran hoaks di media sosial. Salah satu bentuk dari sikap intoleran yaitu diskriminasi rasial seperti rasisme.
Baik, di sini saya akan memberikan contoh radikalisme dan intoleransi. Pada Februari 2011, terjadi serangan brutal terhadap jemaat Ahmadiyah di Cekusit, Banten, di mana beberapa orang tewas akibat pemukulan oleh massa yang menolak keberadaan kelompok ini. Insiden ini dipicu oleh intoleransi agama, di mana kelompok mayoritas menganggap Ahmadiyah sebagai penyimpangan dan berujung pada radikal yang didukung oleh organisasi ekstremis. Intoleransi dimulai dari ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap minoritas agama yang kemudian berkembang menjadi radikalisme melalui aksi fisik kekerasan. Para pelaku sering terpengaruh oleh propaganda yang mempromosikan eksklusivisme, menunjukkan bagaimana intoleransi bisa menjadi pintu masuk untuk radikalisme. Upaya penanggulangan, pendidikan dan kesadaran, program sekolah yang mengajukan nilai-nilai toleransi dan literasi digital untuk melawan propaganda, kebijakan pemerintah, undang-undang anti-terorisme, dialog nasional dan pemberantasan kemiskinan untuk mengurangi penyebab akar, peran masyarakat, inisiatif komunikasi seperti dialog antar agama, kampanye media atau organisasi sipil yang mempromosikan keberagaman, kolaborasi internasional, kerjasama antar negara untuk memantau dan membatasi penyebaran radikalisme melalui teknologi, evaluasi dan monitoring, penelitian berkelanjutan untuk mengukur efektivitas supaya serta dukungan psikologis bagi korban. Radikalisme dan intoleransi adalah ancaman nyata bagi keutuhan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan semangat toleransi, persaudaraan, dan cinta tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.